puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita tadi ada yang sudah bertemu tadi, kemarin ada yang sudah bertemu dengan Ustadz, yang kemarin kita libur hampir 1 tahun lebih ya. Kita Oh ya, baik. Yang kemarin kita sudah libur 1 tahun lebih. Alhamdulillah. Loh, suara Ustadz masih kurang keras. Sekarang, sekarang gimana sekarang? Sudah jelas? Nah, yang kemarin kita sudah libur 1 tahun, alhamdulillah Allah sudah memberikan kita kesempatan untuk kita bertemu di sekolah. Nah, itu pantas kita syukuri. Nah, tapi tetap kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian sholawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman penuh kegelapan, zaman dimana agama Islam itu agama yang asing, agama yang menurut orang-orang pada zaman itu agama yang asing, menuju sekarang ini zaman yang Islamiyah, di mana kita bisa belajar ilmu agama di mana-mana tanpa halangan suatu apapun. Maka kita harus selalu menikmati dan mensyukuri segala nikmat yang Allah sudah berikan, meskipun hal apapun, sekecil apapun. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai Ustadz tadi mau tanya, yang hari ini masuk masih capek atau sudah enggak? Sudah enggak capek? Sudah istirahat ya tadi? Nah, tadi sudah istirahat. Nah, alhamdulillah. Gimana semuanya? Kalau sudah masuk ke sekolah perasaannya senang apa enggak? Senang. Alhamdulillah. Nah, Waalaikumsalam. Nah, yang penting kalian harus tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa masuk semuanya satu kelas. 29 anak bisa masuk bersamaan di kelas. Seperti itu ya. Nah, baik. Anak-anak sekalian, hari ini nanti kita akan belajar mengenai sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Ada yang tahu namanya sholat sunnah apa? Nah, pinter anak-anak. Jadi hari ini nanti kita akan belajar bersama mengenai sholat sunnah rawatib. Nah, jadi nanti anak-anak silakan mengikuti sampai selesai, dan nanti absennya akan Ustadz screenshot yang hadir hari ini di akhir pembelajaran. Sebelum Ustadz tutup, yang hadir hari ini Ustadz screenshot sebagai absensi yang hadir hari ini. Nah, baik. Nah, kita buka, Ustadz buka PPT-nya ya. Sudah siap semua ya? Nah, kalau begitu Ustadz akan share screen. Nah, Ustadz akan share screen PPT. PPT-nya mana PPT-nya? Loh, PPT-nya kok hilang? Nah, ini dia. Nah, sudah terlihat apa belum? Belum terlihat? Sebentar. Sebentar. Ini sudah terlihat atau belum? Nah, baik. Anak-anak yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, nanti kita akan belajar mengenai sholat sunnah rawatib. Nah, suara Ustadz terdengar jelas ya? Nah, baik. Yang pertama nanti standar kompetensinya adalah melakukan ibadah dengan benar. Nah, jadi ibadah kalian tidak asal-asalan, jadi ibadah kalian dengan benar. Kemudian kompetensi dasarnya adalah membiasakan diri untuk sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu ada yang sesudah sholat wajib, ada yang sebelum. Tapi ada juga yang tidak boleh dilakukan sesudah sholat wajib. Nanti kita bahas. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengetahui sholat sunnah rawatib. Nah, kemudian yang kedua adalah mengetahui sholat fardu yang diiringi dengan sholat sunnah rawatib. Jadi anak-anak
tidak semua sholat fardu itu bisa kita melakukan sholat sunnah rawatib. Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Nah, jadi anak-anak, nanti yang kita pelajari ada 3 mengenai sholat sunnah rawatib. Nah, yang pertama adalah pengertian sholat sunnah rawatib. Kemudian yang kedua kita pelajari nanti adalah jenis-jenis sholat sunnah. Nah, kemudian yang ketiga adalah keutamaan sholat sunnah rawatib. Nah, kalian sudah ada yang pernah belajar, pernah melakukan sholat sunnah rawatib? Ada yang sudah melakukan? Ada yang sudah? Nah, nggak apa-apa hari ini belum melakukan, nggak apa-apa. Yang penting di kemudian hari semoga bisa segera melakukan. Nah, baik anak-anak, langsung kita menuju materinya. Karena hari ini Ustadz yakin ada sebagian dari kalian yang capek, nanti materinya cepat saja. Nanti materinya bisa Ustadz kirim di Google Classroom BPI. Bisa nanti kalian pelajari. Seperti itu ya. Baik, kita menuju materi yang pertama. Jadi anak-anak, sholat sunnah rawatib ini memiliki beberapa keistimewaan atau keutamaan. Nah, salah satunya adalah ia akan mendapat rumah di surga. Nah, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Siapa yang nanti di surga ingin punya rumah? Kalau nanti di surga ingin punya rumah, rumahnya langsung diberikan oleh Allah, maka kita harus sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah yang dilakukan sesudah dan sebelum sholat wajib. Ya? Ya? Kalau rumah kita di surga, rumah yang di bumi ini kayak mirip Ustaz. Ya, enggak. Rumah yang di surga nanti lebih baik daripada rumah yang di dunia. Jadi diperhatikan, Ustadz gak mau kalian chat yang gak baik di situ. Ustadz tahu kalian chat loh. Jadi jangan chat yang kasar-kasar, chat yang baik saja. Nanti kalau chatnya kasar-kasar nanti bisa nanti Ustadz matikan dari sini. Nah, chatnya Ustadz matikan bisa, tapi Ustadz hidupkan, tapi chat yang baik-baik ya. Jangan chat yang kasar-kasar, nggak baik. Kita lanjutkan ya. Gimana? Yang penting tidak chat yang kasar-kasar boleh. Menyapa temannya boleh, tapi jangan yang kotor-kotor. Ustadz nggak mau ya. Ustadz lanjutkan. Yang pertama adalah pengertian sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Sholat fardu ini maksudnya sholat wajib ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, dilakukan sebelum dan sesudah. Tapi ada yang bisa dilakukan sebelum dan sesudah, ada yang tidak bisa dilakukan. Jadi diketahui Rasulullah SAW diketahui selalu melaksanakan sholat sunnah. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita harus selalu menirukan apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk melakukan sholat sunnah rawatib. Nah, kalau anak-anak hari ini belum melaksanakan, nggak apa-apa. Yang penting di pertemuan depan atau di hari kemudian hari kalian juga harus sudah belajar mengenai sholat sunnah rawatib. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ya, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Anak-anak, selanjutnya adalah jenis-jenis sholat sunnah rawatib. Nah, jadi jenis sholat ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, sholat sunnah rawatib ada 2. Yang pertama adalah qobliyah bacanya. Jadi, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu, sebelum sholat wajib. Nah, kalian pernah tahu nggak kalau di masjid sebelum sholat ada yang sudah sholat duluan? Ada yang pernah tahu? Tidak. Nah,
Jadi beliau itu melakukan sholat sunnah sebelum melakukan sholat wajib. Nah, namanya sholat sunnah qobliyah rawatib. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah ba'diyah. Nah, ini sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Nah, ini ada yang pernah tahu nggak kalau orang sehabis sholat berjamaah dia sholat sunnah tapi sendiri? Ada yang pernah tahu? Enggak tahu. Nah, ini beliau sedang melakukan sholat sunnah ba'diyah. Nah, ini dilakukan setelah selesai melakukan sholat fardu atau selesai melakukan sholat wajib. Nah, seperti itu. Kalau qobliyah sebelum, kalau ba'diyah sesudah. Nah, paham ya? Nah, kalau sebelum namanya sholat sunnah apa, anak-anak? Qobliyah. Kalau sebelum qobliyah, kalau sesudah namanya? Ba'diyah. Nah, ba'diyah. Pinter. Kalau sebelum qobliyah, kalau sesudah ba'diyah. Nah, cuma itu. Cuma ada dua, ya. Paham ya? Nah, kalau kalian mau melakukan sebelum sholat fardu, namanya qobliyah. Kalau kalian melakukan sesudah sholat fardu, namanya ba'diyah. Seperti itu. Paham ya? Gak ada pertanyaan? Paham. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sedangkan berdasarkan anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, Ustadz lanjutkan. Yang pertama adalah muakat. Muakat adalah sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Kalau sangat dianjurkan pasti pahalanya sangat pasti pahalanya sangat besar. Makanya ini sangat dianjurkan. Nah, sholat sunnah rawatib muakat ini ada seperti yang di kolom. Nah, bisa terlihat ya kolomnya? Nah, ini sangat-sangat dianjurkan, pahalanya sangat besar. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih penting, lebih utama daripada bumi dan seisinya. Bayangkan, kalian hanya dengan sholat sunnah sebelum sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya lebih penting daripada bumi dan seisinya. Wah, bagaimana? Kalian bisa membayangkan seberapa besar bumi dan seisinya, dan itu lebih utama daripada itu. Bagaimana? Luar biasa sekali kan? Allah itu kalau memberi kita itu tidak tanggung-tanggung, anak-anak. Kita bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Sekali Allah memberi itu pasti kita tidak bisa mampu membayangkannya. Maka kita harus selalu mensyukuri segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, termasuk ini, pahala yang diberikan Allah kepada kita itu enggak akan tanggung-tanggung, pasti akan langsung luar biasa banyak. Kalau kita menghitung pasti tidak akan mampu. Kemudian selanjutnya 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Kemudian yang nomor 3 adalah 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Sholat zuhur bisa sebelum dan sesudah. Kemudian yang nomor 4, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Nah, ini utama sekali. Kalau kalian habis sholat maghrib berjamaah, ditambah 2 lagi sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah. Wah, luar biasa sekali pahala yang didapat. Kemudian yang nomor 5, 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, kalau selesai sholat isya, jangan langsung ke kamar untuk tidur. Kita sholat sunnah dulu 2 rakaat. Pahalanya pasti luar biasa sekali. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak.
Nah, berarti anak-anak tidak ada sholat sunnah setelah sholat wajib asar. Nah, setelah asar nggak ada sholat sunnahnya ya. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah ghairu muakkad. Nah, ghairu muakkad adalah sholat rawatib yang tidak terlalu ditekankan untuk dilaksanakan. Disunahkan tapi tidak terlalu utama. Nah, pahalanya di bawah yang di atas tadi, di bawahnya yang muakkad. Nah, ini adalah 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Sebelum sholat asar. Kalau sesudah sholat asar tidak ada sholat sunnahnya, ya. Kalau sebelum sholat asar ada, kalau sesudah sholat asar tidak ada. Oh, ada yang baru bergabung, sebentar. Nah, sama seperti sholat subuh. Sholat subuh, sebelum sholat subuh ada sholat sunnahnya. Kalau sesudah sholat subuh tidak ada. Seperti itu ya. Paham? Alhamdulillah. Selanjutnya 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Nah, ini disunahkan tapi tidak terlalu dianjurkan juga. Kemudian selanjutnya adalah 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, sebelum sholat isya kita boleh melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tadi kalau sebelum namanya apa anak-anak? Oh, iya. Kalau sesudah berarti? Nah, kalau sesudah berarti ba'diyah. Diingat-ingat. Qobliyah dan ba'diyah. Tinggal mengingat 2 nama tersebut bisa dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Mudah sekali kan untuk dihafalkan? Kalau ba'diyah apa anak-anak? Nah, pinter. Nah, ini selanjutnya adalah keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah pahala yang lebih besar. Kemudian yang nomor 2 adalah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah perilaku seperti sahabat Nabi Muhammad. Dan yang keempat adalah lebih banyak kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz tutup dulu PowerPoint-nya karena sudah mendekati sholat duhur. Jadi materi hari ini nanti akan Ustadz kirimkan ke Google Classroom BPI. Nanti silakan dipelajari dan nanti bagi yang belum bergabung akan bisa melihat di YouTube. Nanti akan Ustadz upload di YouTube. Nah, jangan keluar dulu, Ustadz mau screenshot yang hari ini hadir. Nah, Ustadz screenshot dulu, yang hari ini hadir Ustadz screenshot dulu, jangan keluar dulu. Sebentar, jangan keluar dulu ya. Nah, sekarang sudah. Nah, karena sudah sholat duhur, sudah azan. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bernilai ibadah dan bisa memberikan keberkahan ilmu untuk kalian semua. Allahumma. Nah, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa Allah astagfiru. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Jangan lupa sebentar lagi sholat duhur. Yang bisa sholat duhur berjamaah silakan sholat duhur berjamaah. Ustadz akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Dadah.